Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Noval Pratama dari Prodi PGSD semester 5 kelas C. Nah, pada saat ini saya akan membahas mengenai metode pengelolaan kelas di SD. Nah, metode pengelolaan kelas di SD ini bertujuan untuk mengelola kelas sebagaimana yang seharusnya dilakukan oleh seorang guru. Nah, pada materi kali ini saya akan membahas mengenai pengelolaan kelas pada saat pandemi COVID-19 ini, yaitu pengelolaan kelas daring dengan metode MAU. Nah, sedikit perkenalan mengenai metode MAU ini, yaitu metode MAU adalah metode yang merupakan sebuah singkatan dari mengkondisikan, aktifkan, dan umpan balik. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya, boleh disimak videonya ya. Nah, yang pertama adalah mengkondisikan. Nah, seperti katanya yang memiliki arti mempersiapkan. Nah, mengkondisikan di sini adalah mengkondisikan ataupun mempersiapkan para siswa yang akan mengikuti pembelajaran daring ini, lalu juga guru sebagai fasilitator dalam pembelajaran daring ini, dan juga tentunya orang tua dari siswa. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui, ketika belajar di rumah bukan berarti siswa dibiarkan belajar sendiri. Sebagai catatan, untuk kelas rendah khususnya yaitu kelas 1, 2, dan 3, tentu saja pembelajaran tidak boleh dilepas begitu saja. Harus ada peran orang tua yang mengontrol pembelajaran tersebut. Nah, oleh sebab itu, mengkondisikan ini sangat penting karena perlu diingat bahwa dengan pengkondisian, maka kesiapan kita sebagai guru untuk menyampaikan materi, lalu juga siswa sebagai orang ataupun subjek yang mendapatkan materi, dan juga orang tua yang mengawasi kegiatan pembelajaran bersama siswanya atau mendampingi kegiatan pembelajaran bersama anaknya, itu memiliki persiapan. Nah, karena dengan adanya persiapan, tentunya pembelajaran ini akan lebih efektif. Kenapa? Karena guru ketika sudah mempersiapkan atau mengkondisikan dulu, itu akan membawa energi positif kepada siswa. Walaupun memang guru tidak secara langsung bertemu dengan siswanya, tapi dengan persiapan yang matang, guru tersebut sudah memberikan energi positif kepada siswa dan juga menunjukkan kepada siswa bahwa saat ini kita akan belajar. Kenapa? Karena ketika gurunya bersemangat, sudah jelas siswanya akan ikut bersemangat, karena energi positif tersebut dapat dirasakan, dan itu adalah satu hal yang sangat penting. Ya, walaupun memang mungkin untuk beberapa kelas seperti kelas 1 belum bertemu atau belum bertatap langsung dengan gurunya, jadi hubungan emosionalnya belum terlalu dalam, tapi tetap guru dan siswa itu akan memiliki sebuah ikatan emosional seperti itu. Nah, lalu juga siswa, ketika siswa sudah mempersiapkan diri, mereka sudah jelas siap menerima materi yang akan diberikan, dan dengan persiapan yang mereka lakukan, maka materi yang diberikan kepada mereka itu bisa mereka tangkap dengan baik. Nah, untuk orang tua, persiapan untuk mendampingi yang sudah jelas, karena siswa itu tidak bisa dibiarkan belajar sendiri. Karena di sekolah pun siswa dibimbing. Nah, di rumah pun harus seperti itu, karena harus ada kehadiran secara fisik yang membimbing siswa tersebut. Karena ini adalah siswa sekolah dasar, bukan siswa sekolah menengah pertama ataupun menengah atas, yang dimana pembelajaran mandiri itu sudah sering mereka lakukan, dan juga mereka harus mulai membiasakan terhadap hal seperti itu. Lalu yang kedua adalah aktifkan. Nah, perlu diingat, tadi kan sudah membahas mengenai mengkondisikan. Nah, karena pengkondisian yang maksimal, maka kita sebagai guru pun memberikan materi kepada siswa tentunya secara maksimal pula. Nah, dengan begitu
itu membawa kondisi psikologis yang baik kepada kita dan juga anak didik, karena yang tadi disebutkan sebelumnya bahwa itu akan memberikan semangat kepada peserta didik. Nah, di sini mengaktifkan adalah bagaimana guru mengelola pembelajaran daring tersebut supaya anak-anaknya menjadi aktif dalam pembelajaran tersebut. Jadi ada timbal balik antara guru dan juga siswa yang sedang belajar. Nah, selain itu juga ada keinginan siswa untuk belajar. Karena aktif di sini bukan berarti hanya ketika guru memberi pertanyaan siswa menjawab, bukan. Tapi ketika pembelajaran berlangsung, siswa memiliki keinginan untuk bertanya, siswa memiliki rasa penasaran yang tinggi akan materi yang sedang mereka pelajari. Nah, di sini peran guru mengaktifkan pembelajaran tersebut adalah mencari ide-ide ataupun mencari cara-cara bagaimana agar kelas tersebut tidak terasa membosankan. Nah, salah satu caranya adalah ketika pembelajaran berlangsung, kita sebagai guru bisa menggunakan permainan ketika istirahat pembelajaran. Karena mau bagaimanapun dalam pembelajaran, baik itu luring ataupun daring ya, istirahat ataupun jeda ketika belajar itu sangat penting. Karena anak itu tidak bisa diajak fokus secara terus-menerus konstan untuk beberapa jam. Jadi si anak harus di-refresh dulu gitu. Harus ada ice breaking. Jadi dengan cara seperti itu, maka siswa akan kembali aktif lagi. Konsentrasinya akan naik lagi seperti itu. Nah, dengan permainan-permainan tersebut, maka kelas daring akan terasa lebih menyenangkan. Nah, di sisi lain, permainan tersebut bukan permainan pasif yang dimana hanya siswa yang melakukan permainan tersebut. Tapi di sini kita mengajak semua elemen yang ada dalam pembelajaran daring tersebut. Tentunya kita sebagai guru ikut dalam permainan tersebut dan juga ajaklah orang tua siswa untuk ikut dalam permainan tersebut. Kenapa? Karena di sini kita juga melatih orang tua bahwa dalam sebuah pembelajaran itu harus ada jeda waktu untuk beristirahat. Jadi orang tua pun memahami bagaimana sistem ataupun proses belajar siswa selama ini. Karena pada saat pembelajaran daring seperti ini, hal yang perlu digarisbawahi adalah kita juga bukan hanya mengajar kepada anak didik ataupun peserta didiknya, tapi juga mengajar dalam tanda kutip kepada orang tua. Karena kebanyakan mereka beranggapan bahwa ya belajar hanyalah tinggal belajar, tidak berpikir bahwa terdapat banyak sekali model pembelajaran yang diterapkan agar siswa mampu memahami materi yang diberikan dan juga mampu mengimplementasikan materi tersebut. Seperti itu. Ya, selanjutnya adalah yang ketiga, yaitu umpan balik. Umpan balik yang dimaksud di sini adalah komunikasi yang baik antara siswa dengan muridnya. Nah, umpan balik itu di sini adalah lebih ke arah memberikan reward kepada siswa terhadap apa yang telah mereka lakukan. Baik itu dalam permainan ketika jeda pembelajaran ataupun pada saat pembelajaran berlangsung ataupun mengenai penugasan pembelajaran yang sebelumnya. Kenapa? Karena hal itu akan memberikan dampak positif pada siswa. Nah, dampak positifnya apa aja? Mari kita bahas. Yang pertama, dampak positif dari memberi reward atas usaha yang telah mereka berikan adalah meningkatkan kepercayaan diri mereka. Kenapa? Karena ketika karya ataupun usaha yang mereka lakukan dihargai, maka mereka percaya bahwa, oh, ternyata saya bisa. Dan ketika mereka sudah merasa percaya diri, maka akan memberikan dampak positif yang kedua, yaitu meningkatkan semangat belajar mereka. Perlu diingat bahwa ketika semangat belajar mereka meningkat, jelas kemampuan mereka meningkat, itu termasuk kemampuan menangkap materi yang diberikan dan juga termasuk konsentrasi mereka ketika pembelajaran berlangsung. Nah, itu sangat berhubungan dengan dampak positif yang ketiga, yaitu meningkatkan prestasi anak. Kenapa? Ketika mereka belajar lebih fokus, ketika mereka belajar lebih berkonsentrasi, maka
materi yang diberikan akan lebih mereka serap lebih baik, dan itu akan memberikan output yang bagus ketika evaluasi mengenai materi tersebut berlangsung. Nah, yang keempat, ini adalah hal yang paling penting karena tujuan dari reward ini bukan hanya sebagai reward kepada diri sendiri, tapi juga memberikan pemahaman kepada siswa bahwa dengan reward yang diberikan, bahwa usaha yang mereka lakukan itu ternyata juga dilakukan oleh teman-temannya. Nah, disinilah yaitu menghargai satu sama lain. Mengapa seperti itu? Karena ketika siswa paham, di sini kata kuncinya paham, memahami untuk menghargai usaha satu sama lain, maka di sini siswa bisa berkembang lebih baik lagi. Kenapa? Karena dengan begitu mereka tidak akan beradu gengsi, karena seperti yang kita tahu, kalau terlalu overconfidence ataupun terlalu percaya diri, itu bisa membuat mereka katakanlah sombong dengan kemampuan yang mereka miliki. Tapi dengan belajar saling menghargai satu sama lain, maka siswa di sini menyadari bahwa tidak semua hal dapat dia lakukan dan tidak semua hal bisa dia raih, karena setiap orang memiliki bidangnya masing-masing. Seperti itu. Nah, penanaman ini itu sangat penting bahkan untuk tingkat sekolah dasar. Kenapa? Karena disinilah mental mereka dibangun. Jadi selain kemampuan akademik, tapi psikologis mereka pun dibangun. Nah, kita sebagai guru perlu menggarisbawahi bahwa hal itu sangatlah krusial. Ketika kita memberikan suatu hal, saya yakin bahwa itu akan terus mereka lakukan sampai kehidupan dewasa mereka, karena itu adalah dasar atau fondasi yang mereka miliki. Jadi dengan menghargai satu sama lain, mereka akan paham bahwa ternyata usaha yang mereka lakukan pertama sudah mendapat reward, tentu kepercayaan diri mereka naik, terus konsentrasi belajar mereka semakin meningkat dan prestasi mereka semakin baik. Di sisi lain, ternyata usaha yang mereka lakukan juga harus menyadari bahwa ada campur tangan orang lain yang membuat mereka bisa sampai ke titik itu, dan itu yang membuat siswa mampu memahami bahwa oh, ternyata menghargai satu sama lain itu sangatlah penting. Nah, seperti itu materi mengenai apa itu metode pengelolaan kelas di SD ketika daring dengan model mau atau mengkondisikan, aktif, dan umpan balik. Nah, metode ini sebenarnya adalah metode yang dibahas secara umum dan sering dilakukan. Hanya saja secara penerapannya kita memerlukan pemikiran-pemikiran kreatif agar siswa juga merasa bahwa pembelajaran daring ini tidak membosankan. Di sisi lain, siswa juga merasa bahwa mereka tetap bersekolah seperti biasa walaupun tidak 100%. Karena tujuan guru di sini ketika keadaan seperti ini bukan hanya membimbing mengenai materi yang harus siswa pelajari, tapi juga membimbing kondisi psikologis mereka. Karena walau bagaimanapun untuk urusan sekolah jelas guru lebih paham daripada orang tuanya. Nah, oleh karena itu kita sebagai guru harus memutar otak lebih kreatif lagi, lebih inovatif lagi dalam menghadapi pembelajaran daring ini. Dan saya yakin karena pada saat ini teknologi merupakan dasar dari pembelajaran daring ini, dan teknologi sudah mulai merambah ke berbagai sisi kehidupan kita, maka hal ini akan terasa mudah. Tentu dengan syarat bahwa kita mau untuk berpikir lebih dalam lagi, mencari informasi lebih banyak lagi, dan juga sharing lebih intens lagi. Seperti itu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.